Kali ini kita akan pelajari bagaimana cara memodelkan bangunan tiga dimensi menggunakan SAP ya. Di sini ada contoh bangunan yang akan kita pakai. Kita punya bangunan 4 lantai dengan tinggi antara lantai 3,5, kecuali yang di ground floor ini tingginya 4 meter. Kemudian ini ada beban hidup dan juga beban mati. Untuk beban matinya 3 kilonewton per meter yang ada di lantai. Kemudian ada distributed load atau beban merata garis 10 kilonewton per meter. Ini untuk mengakomodasi berat sendiri dari dinding. Kemudian untuk live load ini tergantung dari fungsi bangunan yaitu sebagai office building. Ini adalah ukuran untuk elemen strukturnya. Kemudian untuk material spesifikasi yang kita gunakan adalah betonnya K350, sedangkan untuk rebarnya BCTS 420A. Kemudian ini untuk parameter gempanya, lokasi bangunan ada di Bengkulu dengan risk kategori 2 dan tipe tanahnya adalah tanah stiff soil. Kalau kita bisa mulai di sub, kita bisa pilih yang new model, kemudian kita pilih yang grid only ya. Di sini kita sesuaikan jumlah grid dan spasinya sesuai dengan bangunan kita. Kalau kita lihat di sini, jumlah grid arah X itu adalah 1, 2, 3, 4. Untuk arah Y juga sama 1, 2, 3, 4. Jadi ini sama ya, 4, 4. Kemudian untuk arah Z, kalau arah vertikal, karena kita bangunannya 4 lantai, maka nilai jumlah grid untuk arah Z adalah kita buat 5. Untuk spasinya, untuk arah X kita buat 8. Ini ya, jadi di sini saya mau asumsikan 8 untuk arah X, dengan arah Y 7. 8, 7. Kemudian untuk arah Z saya buat tinggi antara lantainya 3,5. Nah, setelah itu kita harus memodifikasi sesuai dengan bangunan kita. Untuk arah X itu spasinya yang di bagian tengah ini adalah jaraknya 7. Sedangkan arah Y ini sama ya 7 semua. Kemudian untuk arah Z karena di ground floor itu tingginya beda yaitu 4 meter. Nah, setelah itu kita dapatkan eh, grid yang sudah sesuai dengan bangunan kita. Selanjutnya kita bisa langsung membuat material sesuai dengan spesifikasi kita. Ini adalah material beton. Kita bisa membuat material baru atau kita modifikasi material yang sudah ada. Ini saya coba modifikasi. Betonnya adalah K350. Untuk beton K350 itu nilai FC aksennya adalah 28 ya. Jadi sini saya buat 28 MPa. Kemudian untuk baja kita juga bisa membuat baru atau memodifikasi yang sudah ada. Misal saya mau membuat baru, ini saya buat ini stylenya saya buat ini rebar. Nah, kita dapat material baru. Kita modifikasi material yang kita sudah create tadi menjadi tadi ya BCTS 420A. Untuk BCTS 420A, material propertiesnya kita harus lihat di SNI ya, SNI 2052. Nah, ini ada SNI 2052. Kita lihat BCTS 420A itu nilai FY-nya 420, sedangkan nilai kuat tariknya atau tensile strength-nya 525. Jadi di sini 420, ini 525. Untuk expected-nya kita buat sama. Nah, jadi kita sudah punya spesifikasi untuk material beton dan juga rebar. Selanjutnya kita definisikan section properties-nya atau elemen strukturnya untuk balok dan kolom. Kita pilih ini kolom. Kolomnya adalah dimensinya 0,8 0,8 ya. Jangan lupa materialnya kita pakai K350. Kemudian concrete reinforcement-nya pastikan ini pakai BCTS 420A. Design type-nya kita pilih yang kolom. Yaitu kita pilih klik OK. Lakukan hal yang sama untuk balok. Untuk balok dimensinya adalah 0,3 kali 0,7 yaitu eh, tingginya 0,7, lebarnya 0,3.
Ini juga sama, materialnya K350. Untuk concrete reinforcement-nya kita buat ini yang beam. Ini juga sama ya, untuk material untuk betonnya, untuk bajanya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu sudah selesai. Nah, kita sudah mendefinisikan untuk frame properties ya, yaitu untuk balok dan kolom. Selanjutnya kita buat elemen yang ketiga yaitu elemen untuk plat lantai. Kita pilih yang area section. Ini add new section. Kita pilih ini kita beri nama slab. Kemudian untuk tebalnya yaitu 0,2. Nah, ini kita pilih yang K350. Setelah itu kita klik OK. Setelah kita definisikan section properties, kita bisa langsung mulai gambarkan modelnya. Jadi untuk menggambarkan modelnya, itu kita bisa mulai dengan bidang XY yang yang lantai satu, yaitu nilai Z-nya sama dengan 4. Kita pilih ini untuk balok. Kita memodelkan baloknya terlebih dahulu. Ini kita sudah dapatkan balok untuk lantai satu, kemudian kita buat untuk plat lantainya. Kita pastikan ini slab. Nah, ini untuk memunculkannya, kita lihat ini labelnya merah aja ya gambarnya. Kita pilih klik ini, kemudian General, Fill Object. Ini juga sama, eh, set display option, General option. Ini pastikan bahwa kita pilih ini yang Fill Object. Nah, setelah itu kita bisa mereplicate apa yang di lantai satu ke lantai 2, 3, dan 4. Jadi karena sama ya. Jadi kita replicate, kita pilih semuanya, kita pilih edit, replicate, kita pilih cara aplikasi ke arah Z dengan jarak 3,5 ya. Dengan jumlah 3, lantai 2, 3, dan 4. Nah, kita sudah dapatkan balok dan plat lantainya. Sekarang kita tinggal membuat kolomnya. Kolomnya kita bisa pilih yang bidang XZ. Kita pilih ini. Kemudian ini kita pastikan bahwa ini adalah yang kolom. Hmm. Nah, kita sudah
memodelkan balok, kolom, dan juga berlantai. Sekarang kita buat tumpuannya ya. Untuk tumpuan kita ubah lagi bidangnya EGY. Kita pilih yang paling bawah. Ini adalah lantai yang paling bawah atau lantai dasar. Kita pilih assign, join, restrain. Kita buat untuk tumpuannya semua adalah jepit. Jadi karena ini tumpuannya eh, kita asumsikan jepit semua. Kalau kita mau ganti sendi juga sama. Jadi misalnya kita klik semua sendi, itu juga sama. Kita bisa buat sendi. Baik, kita mungkin kembalikan ya tumpuannya kita asumsikan jepit untuk bangunan beton bertulang. Nah, kita sudah memodelkan struktur bangunannya. Selanjutnya kita mulai definisikan bebannya. Pertama kita mau beban mati dan beban hidup terlebih dahulu. Kita pilih yang load pattern, kita tambahkan beban hidup. Jadi kita punya beban mati dan beban hidup. Untuk beban mati, kita punya beban eh, yang ada di lantai sebesar 3 kilonewton per meter persegi. Kita pilih yang assign, kemudian area load, kita pilih yang uniform. Nah, kita pilih yang dead load 3. Ya, oke. Selanjutnya hal yang sama kita ulangi untuk yang live load. Jadi kita pilih semua plat lantainya. Pastikan ya, 4 plat lantai terpilih. Jadi untuk memastikan 4 plat lantai terpilih, itu di pojok kiri ini ada tulisannya 4 area. 4 area selected. Jadi kita sudah memilih 4 plat lantai. Setelah itu kita ulangi yang sama, assign, area load, kemudian uniform. Nah, ini untuk beban hidup. Beban hidup untuk bangunan perkantoran, itu kalau kita lihat sesuai dengan DSNI, itu besar beban hidupnya adalah 2,4. Jadi di sini 2,4. Nah, untuk mengeceknya kita bisa klik kanan, kita pilih load. Nah, ini ada dua ya, dead load dan live load. 3 kilonewton per meter persegi dan 2,4 kilonewton per meter persegi. Nah, setelah itu ingat bahwa kalau kita lihat di soal ini ada beban distributed load di 10 kilonewton per meter di perimeter beam atau di balok bagian tepi. Jadi kita harus pilih semua balok bagian tepi sebagai untuk brick wall ya. Kita tahu bahwa brick wall itu ada di lantai 1, 2, 3, dan 4. Lantai 1, kita mulai dari lantai 1 ya. Lantai 1, kemudian lantai 2, lantai 3. Untuk lantai 4 atau atapnya, ini tidak ada beban brick wall ya, karena ini di atap jadi nggak ada dindingnya. Setelah itu kita pilih yang assign, frame load, kemudian distributed. Nah, kita pastikan bahwa ini dead load, kemudian kita pilih ini yang 10. Nah, kalau kita bisa lihat tiga dimensinya seperti ini. Jadi ada beban dinding 10 kilonewton per meter di sekeliling bangunan. Setelah ini kita bisa langsung coba analisa ya, Ran. Nah, kita lihat ini adalah deform shape-nya. Kalau kita lihat dari sini, deform shape-nya ini antara balok
dan plat lantai itu tidak terhubung atau tidak ada koneksi ya. Jadi tidak menyatu. Nah, untuk membuat plat lantai dan juga balok ini menyatu, kita harus membuat yang namanya mesh. Jadi kita bisa unlock terlebih dahulu. Kita pilih semua plat lantainya. Kita kembalikan ke bidang EG. Kita pilih semua plat lantainya. Jadi sudah ada 4 area. Kemudian kita pilih assign. Kemudian area, kita pilih yang namanya automatic area mesh. Jadi di sini kita pilih yang paling bawah. Kemudian kita buat ukuran meshnya 1 meter. Nah, setelah itu kita bisa coba running kembali. Nanti kita bisa lihat perbedaannya seperti apa setelah kita melakukan yang namanya mesh. Nah, ini kalau kita lihat lagi 3 dimensinya, nah ini sudah menyatu ya. Jadi kita lihat bahwa mesh itu adalah seperti membagi plat lantai ke dalam beberapa segmen. Jadi semakin kecil suatu segmen, maka hasilnya akan semakin akurat. Tapi di lain eh, kalau misalnya kita buat meshnya terlalu kecil, maka di sisi lain nanti kita butuh waktu running yang lebih lama ya. Tentunya kalau bangunan bangunan high rise building butuh mesh yang banyak, jadi ukuran mesh ini sangat menentukan. Kali ini kita buat untuk ukuran meshnya 1 meter. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di soal, kita harus menambahkan beban gempa. Untuk menambahkan beban gempa, kita bisa mulai dengan unlock terlebih dahulu. Kemudian kita pilih define, kita pilih load pattern. Nah, karena ini 3 dimensi, maka beban gempanya ada di 2 arah. Arah X pertama, ini kita mau buat, ini kita pilih tipenya quake. Kemudian kita mau membuat beban gempanya secara otomatis. Caranya adalah kita pilih, karena kita sesuai dengan SNI, jadi SNI itu adalah sesuai dengan ASC 716. Nah, ini jadi SNI itu sama dengan ASC 716. Kita pilih yang add new. Nah, setelah kita pilih add new, kita pilih yang modify lateral load pattern. Nah, di sini kita harus masukkan parameter gempanya. Terlebih dahulu adalah kita buat arahnya, karena kita pakai arah X. Kemudian untuk periode, masih ingat ya, di SNI itu, dalam menentukan periode, itu tergantung dari nilai CT dan HX. Nah, ini ya. Jadi nilai CT dan HX. Nilai CT ini adalah dalam meter, sedangkan di sub ini dia dalam feet. Nah, kita bisa melihat bahwa kalau kita lihat dari tabel ini, itu kita rangka beton pemikul momen. Nilai CT-nya adalah 0,04466. Ini dalam meter, kemudian nilai X-nya 0,9. Jadi kita tinggal pilih yang ini aja. Ya, kalau dalam feet itu 0,016. Nah, setelah itu kita tentukan nilai parameter site-nya ya. Ada nilai SS, S1, dan long period. Ini kita lihat mengacu di website. Kita lihat nama kotanya. Ini Bengkulu. Kemudian kita pilih ini tanahnya tanah sedang. Nah, ini adalah nilai SS-nya. SS-nya 1,5 ya. Ini 0,6, kemudian 20. Nah, kita harus pastikan bahwa nilai SJS yang ada di SAP ini sama dengan yang ada di sini. SJS dan SJ1. Kemudian untuk building parameter, kita harus lihat di tabel 12 ya. Nah, di tabel 12 ini, kita pilih yang pemikul momen khusus ya. Itu nilai R-nya adalah 8, kemudian nilai omeganya 3, dan nilai CD-nya 5,5. Jadi ini sudah sama ya, 8, 3, 5,5. Jadi kalau secara default, itu SAP sudah mengakomodir untuk special moment resisting frame. Kemudian untuk nilai occupancy importance atau faktor kepentingannya, itu kita lihat di tabel
Ini ya, kita lihat kategori resiko 2 itu nilai I-nya adalah 1. Nah, sudah kita bisa klik OK. Ini untuk arah X. Selanjutnya dengan cara yang sama kita buat untuk arah Y. Ini kita ganti ya arah Y. Kemudian ini kita pilih ini ada 1,5. Lalu kemudian ini D. Nah, ini sudah sama ya. Jadi setelah itu kita klik OK. Jadi kita sudah punya parameter gempa arah X dan arah Y. Setelah itu kita tentukan eh, beban seismiknya. Define mass source. Jadi kita ingat ya, untuk kondisi gempa, itu bebannya adalah yang kita pakai adalah dead load ditambah live load sebesar 25% atau 0,25. Jadi nanti kini yang dijadikan pengali dalam beban gempa. Nah, itu kita bisa coba running ya. Nah, ini adalah deformasi ketika terjadi dead load. Kemudian ini adalah live load. Ini adalah earthquake arah X. Dan ini earthquake arah Y. Nah, kita harus mengecek apakah perhitungan di SAP ini sudah sesuai dengan SNI atau tidak. Caranya adalah kita pilih ini display, kemudian kita pilih yang show table, kita pilih yang ini, kita pilih yang auto seismic aja. Setelah itu kita pilih klik OK. Nah, di sini sudah ada perhitungan arah X dan arah Y. Nah, kita pastikan bahwa seismic coefficient yang digunakan ini sudah sama dengan yang di SNI. Kemarin kita sudah menghitung secara manual ya dengan Excel. Misalnya di sini nilai SS-nya tadi berapa? 1,5. Kemudian ini adalah 0,6. Nilai SDS-nya kalau kita lihat di sini nilai SD-nya 1, SD1-nya 0,68. Kemudian I-nya 1, ini R-nya 8. Kemudian T-nya, T itu kalau kita lihat di sini ini adalah perhitungan yang T yang digunakan. Nah, ini adalah berdasarkan model analisis ini lebih akurat ya daripada yang sesuai SNI. Kalau SNI itu kita pakai metode pendekatan. Kalau ini em, pakai model analisis, kita pakai yang 0,6. Nah, di sini kita dapatkan nilai CS, CS maksimum dan CS minimum. Yang CS yang digunakan adalah yang nilai CS ini. Jadi nilai CS ini 0,125 itu sama dengan koefisien ini. Ini adalah berat seismik yaitu dead load plus 0,25 live load. Nah, ini adalah 0,125 dikali berat ini ketemu base shear-nya atau nilai V-nya. Nah, ini untuk cara mengecek apakah sub kita sudah sesuai dengan SNI atau tidak. Langkah selanjutnya adalah kita bisa menentukan beban kombinasi. Nah, beban kombinasi kita tahu ya untuk dead load untuk dead load saja itu beban kombinasinya ada 1,4 dead load. Kemudian kombinasi yang kedua itu ada 1,2 dead load plus 1,6 live load. Nah, ini adalah kombinasi dasar untuk beban gravitasi, dead load dan live load. Sekarang kita bisa lihat lagi kombinasi untuk beban gempa. Nah, kita harus menambahkan ini, dua kombinasi dasar ini. 1,2 dead load
plus beban gempa plus live load dan 0,9 dead load sama beban gempa dan beban eh ya beban gempa untuk arah vertikal dan horizontal. Nah, ini kita bisa lihat ya untuk arah vertikal dan horizontal. Arah horizontal itu seperti yang kita hitung sebelumnya ya. Sekarang bagaimana cara mencari nilai earthquake untuk arah vertikal. Nah, ini pengaruh beban vertikal. Nah, pertama kita buat beban kombinasi terlebih dahulu. Jadi beban kombinasi yang ketiga, yaitu 1,2 dead load plus 1,0 live load plus 1,0 earthquake. Nah, karena kita ada dua beban gempa, pertama kita pakai yang earthquake arah X terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara memperhitungkan untuk beban gempa arah vertikal? Itu kita lihat di SNI ini. Jadi kita harus menambahkan 0,2 SDS untuk faktor pengali yang ada di dead load. Misal, kita kan SDS kita itu 1, maka kita tambahkan 0,2 ditambahkan 1, kita dapatkan 0,2 D. Nah, kombinasi dasar kita kan untuk dead load itu kan 1,2, berarti tambahkan 0,2 lagi. Jadi 1,4 ya, 1,4. Kemudian untuk live load-nya sama, masih 1. Kemudian untuk earthquake itu 1. Nah, perlu diingat bahwa kita itu 3 dimensi ya, 3 dimensi. Untuk 3 dimensi itu ada pengaruh ortogonal ya, jadi pengaruh dari dua arah. Jadi kalau kita lihat ini, kita harus menambahnya 100% ditambah 30% dari arah yang tegak lurus. Jadi untuk arah Y-nya ditambah 0,3. Jadi ada dua arah, 100% arah X, 30% arah Y. Ini untuk kombinasi dasar yang pertama, untuk arah X. Kemudian kombinasi yang pertama juga kita buat untuk arah Y. Jadi kita copy aja. Ini berarti nilai LC 04. Ini arah Y ya. Jadi di sini kita ganti arah Y, sedangkan ini arah X. Untuk deadload-nya ini sama ya, 1,4. Yang pertama 1,2. Ditambahkan faktor akibat dari seismik vertikal sebesar 0,2 SDS. Nah, selanjutnya kita bisa mulai dengan kombinasi dasar yang kedua. Kombinasi dasar kedua yaitu berarti kombinasi yang kelima, yaitu 0,9 dead load ditambah 1, earthquake. Kita lihat earthquake yang arah X terlebih dahulu. Ini kan 0,9, jadi harus dikurangi 0,2 ya, karena pengaruh dari seismik vertikal. Kemudian kita tambahkan earthquake, ini 1. Kemudian untuk arah Y, 30%. Dengan cara yang sama, untuk arah Y, kita bisa copy saja. Kita buat LC untuk LC 6 ya, berarti 0,9 deadload plus 1,0 arah Y. Ini kita ganti arah Y, kemudian ini kita ganti arah X. Kita klik oke, jadi kita punya 6 kombinasi. Kemudian kita bisa tambahkan juga untuk kombinasi envelope. Jadi kombinasi envelope itu adalah untuk mencari nilai yang paling kritis dari kombinasi 1 sampai kombinasi 6.
Pastikan yang ada di box ini adalah kombinasi satu sampai kombinasi 6. Kemudian ini kita pilih yang envelope. Kita pilih klik OK. Nah, dari sini kita bisa lihat diagram gaya-gaya internalnya. Misalnya kita mau lihat baloknya. Nah, ini misalnya saya mau lihat dari eh, tinggal klik kanan. Ini adalah akibat dari dead load. Kemudian ini akibat dari live load, earthquake arah X. Kemudian ini kombinasinya. Ini akibat dari 1,2 dead load plus 1,6 live load. Kemudian ini akibat dari beban gempanya. Nah, kalau kita mau mendesain, itu kita gunakan yang envelope. Jadi ini kita sudah punya. Kalau kita mau mendesain tulangan flexural atau tulangan menerusnya, itu kita gunakan yang momen ini. Kalau kita mau mendesain tulangan gesernya, kita pakai yang gaya geser yang ini. Mungkin itu untuk penjelasan mengenai eh, pemodelan tiga dimensi menggunakan SAP.